Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah di awal bulan Zulhijjah di malam Senin pertama Allah masih memanjangkan umur kita. Sejatinya adalah memberi kesempatan kepada kita untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan ilmu kita, dan meningkatkan amal kita. Karena dengan ilmu, dengan iman, dengan amal, maka Allah akan mengangkat derajat kita sampai kemudian dekat di sisinya dan ditempatkan dalam surganya. Jadi kalau mau diangkat derajat, tingkatkan iman. Karena orang yang beriman itu lahum darajatun. Untuk mereka adalah derajat, kedudukan dan tempat yang tinggi. Kalau mau diangkat derajat, dekat di sisi Allah dan berada dalam surga Allah, tingkatkan ilmu. Karena yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jadi Allah pasti akan mengangkat orang yang beriman dari kalian dan kemudian orang yang diberi ilmu darajat, beberapa tingkatan. Jadi semakin tinggi iman kita, semakin tinggi ilmu kita, semakin tinggi derajat kita. Dan kalau mau diangkat derajat oleh Allah, tingkatkan amal. Karena dengan amal, manusia akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah maksud Allah memanjangkan umur kita, memberi kesempatan kepada kita untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan ilmu kita, dan meningkatkan amal kita. Bulan Zulhijjah yang Allah masih memberi umur kepada kita setidaknya memiliki 3 keutamaan. Yang pertama adalah bulan yang disucikan oleh Allah. Tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh ada kesyirikan, dan harus meningkatkan ketakwaan. Itu cara mengisi bulan suci. Jangan berbuat zalim, perangi segala macam kesyirikan, kemudian yakin bahwa Allah bersama orang yang bertakwa, maka tingkatkan ketakwaan. Yang kedua, bulan Zulhijjah itu adalah bulan yang semua amal soleh apa saja adalah lebih dicintai oleh Allah, melebihi jihad fi sabilillah dengan harta dan diri, kecuali kalau mati syahid. Luar biasa. Jadi saum kita di bulan Zulhijjah, terutama 10 hari pertama, dari tanggal 1 sampai tanggal 10, saum kita, zakat kita, infak kita, sedekah kita, haji dan umroh kita, termasuk juga malam ini kita menghadiri kajian. Itu amal soleh yang lebih dicintai Allah, melebihi cinta Allah kepada jihad fi sabilillah. Kalau jihadnya tidak mati syahid. Kalau jihadnya mati syahid, berarti mati syahid di jalan Allah ketika berjihad melebihi
amal soleh di bulan Zulhijjah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bulan Zulhijjah itu satu-satunya bulan yang paling banyak hari rayanya. Ya. Hari raya yang paling banyak di bulan apa? Bulan Zulhijjah. Ya. Kalau bulan Zulhijjah sekarang, ya, itu hari Jumatnya saja. Hari Jumat itu kan hari raya ya. Itu ada berapa tuh? Ya? Ada berapa? Ada 5 itu. Iya, hari Jumatnya saja itu ada 5 sekarang. Itu hari raya itu. Ya. Ya. Hari Jumat itu oleh Rasul disebut sebagai Id, hari raya. Ya. Yang kedua, tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha, 1 hari itu. Kemudian hari tasyriknya berapa hari? 3 hari. Jadi 5 tambah 1 tambah 3 berapa tuh? 9 hari itu bulan Zulhijjah itu hari rayanya. Di bulan lain tidak ada hari raya sebanyak itu. Minimal 8 hari raya ada di dalam bulan Zulhijjah. Dan apa yang harus kita lakukan di hari raya? Ya. Terutama 10 Zulhijjah dan hari tasyrik. Ya. Ada 4 sunnah yang harus kita hidupkan di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Sunnah yang pertama adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengumandangkan takbir, mengumandangkan tahlil, mengumandangkan tahmid. Jadi pertama mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Ya. Allah Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Makhluk Allah yang paling besar itu Arasy. Tapi masih besar Allah Subhanahu wa taala. Apalagi manusia. Ya. Manusia mah jangankan dibandingkan dengan Arasy ya. Dibandingkan dengan rumahnya saja gedean apa? Ya. Jadi bumi itu yang ditempati oleh miliaran manusia jika dibandingkan dengan matahari, kacang hijau terlalu gede itu. Nah sekarang manusia coba bandingkan dengan bumi segede apa tuh? Ya. Tapi sombongnya, ya. Ujubnya, riaknya luar biasa. Padahal dalam sholat saja kita mengucapkan Allahu Akbar berapa kali itu? Supaya kita nggak boleh sombong. Nggak boleh sombong. Ya. Jadi mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dengan mengucapkan La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang pantas diibadati selain Allah. Karena Allah itu al-ilahul haqq. Ilah yang sebenarnya. Selain Allah, al-ilahul batil. Ilah yang batil. Ilah KW, ilah palsu. Jadi kalau kita mengucapkan La ilaha illallah, pertama kita harus meniadakan ilah-ilah selain Allah. Jadi nafyul ilahil batil. Setelah itu kita mantapkan, kita tetapkan Allah sebagai ilah yang sebenarnya. Itsbatul ilahil haq. Ya. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Ya. Itu makna la ilaha illallah. Walaupun 4 kata, kalau bisa mengucapkan sebelum menghembuskan nafas terakhir, dakhala jannah itu. Pasti masuk surga. Jangan remeh itu. La ilaha illallah. Ya. Harus dibiasakan kita mengucapkannya. La ilaha illallah. Ya. Demikian pula yang ketiga. Jadi zikir khusus di bulan Zulhijjah pada saat hari raya itu. Ya. Pertama takbir. Yang kedua tahlil. Yang ketiga tahmid. Walillahil hamd.
Segala puji bagi Allah. Karena Allah itu alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Dijaga, diurus, dipelihara dan diatur oleh Allah. Karena Allah tuh khaliqul alamin. Allah tuh hafidul alamin. Allah tuh mudabbirul alamin. Pencipta alam, pengurus alam, penjaga alam, pemelihara alam, sekaligus pengatur alam. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ternyata zikir itu sendiri adalah terapi bagi orang yang ingin hatinya tenang, jiwanya tenang, hidupnya tenang. Karena kata Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kalau jiwa mau tenang, hati mau tenang, ya, maka perbanyaklah zikrullah. Di antaranya perbanyak mengucapkan Allahu Akbar, la ilaha illallah, walillahil hamd. Yang kedua, zikrullah itu adalah amal yang paling menyelamatkan manusia dari azab Allah. Jadi kalau mau hidup tenang, kalau mau hidup selamat, perbanyak zikrullah. Apalagi di bulan Zulhijjah, 10 hari pertama, itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Ya. Dan ternyata zikrullah itu, walaupun ringan di lisan, tapi berat di mizan. Ya. Kalau kita mau hidup puas, ya, maka kuncinya amal kita ketika ditimbang harus berat. Dan amal yang ringan di lisan, berat ditimbang itu adalah zikrullah. Ya. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'isyatir radiyah. Maka adapun siapa saja yang amal kebaikannya, amal solehnya ketika ditimbang adalah berat, maka dia berada dalam kehidupan bukan hanya bahagia, bukan hanya senang, tapi ridho, puas. Ya. Itulah puncak kenikmatan hidup itu adalah radhi. Ya. Bahwa tadi Pak Man Sakulat Majid, Pak apa tadi? Bahwa fi isyatir radiyah, kan gitu ya. Ada jaminan dia ada dalam kehidupan yang memuaskan. Ya. Kalau amalnya ditimbang kemudian berat. Jadi yang pertama zikrullah, ya. Berzikir kepada Allah, mengagungkan Allah, mengesahkan Allah dan memuji Allah. Yang kedua apa? Yang kedua sholat Idul Adha. Tempatnya di lapangan. Nabi menyebutnya musola. Ya. Jadi ada masjid dan musola. Kalau masjid dibatasi oleh ruang. Ya. Sedangkan musola lapangan, tempat terbuka. Kenapa? Karena sholat Idul Adha itu sama dengan kurban. Sama dengan haji. Min sya'airillah, bagian daripada syiar-syiar Allah yang ritualnya, seremonialnya, acaranya, upayacaranya itu terbuka. Ya. Semua yang muslim, non muslim melihatnya. Ya, tujuannya 3. Yang pertama untuk menyaksikan kebaikan. Yang kedua untuk merasakan manfaat. Dan yang ketiga untuk mengambil pelajaran dari hewan kurban bahwa walaupun disembelih tetap tunduk dan pasrah kepada Allah. Jadi bedanya hewan kurban dengan kita, kalau kita menyerahkan duit. Kalau hewan kurban menyerahkan apa? Nyawa. Dan ini dijadikan ujian yang sangat berat. Yang manusia tidak mampu melakukannya. Dan Allah menyebutkannya balaun azim.
ujian yang sangat besar, sangat berat. Manusia, jangankan kiai, apalagi kita, tingkat nabi pun gak bakal bisa. Karena balaun azim itu berkurban dengan anak gitu. Ya. Kalau sekarang berkurban dengan apa? Dengan kambing, dengan domba, dengan sapi, dengan unta. Tapi asal muasalnya, ya, jika merujuk kepada Al-Quran surat As-Saffat, ya, ternyata kurban itu adalah menyembelih anak sendiri. Ya. Oleh karena itu, ya, kalau itu kemudian disyariatkan, tidak akan ada yang mampu. Anak Ustaz Agus habis itu. Berapa anak Ustaz Agus? Tuh 6 tahun habis tuh. Disembelih terus itu. Iya. Benar itu kalau disyariatkan. Tapi Allah Maha tahu, Allah Maha kasih, Allah Maha sayang. Ya. Ketika Nabi Ibrahim sebagai penyembelih dan Nabi Ismail sebagai yang disembelih sudah siap untuk menyembelih, Allah sebagai sang sutradara cut, ya. Apa cut itu ya? Jangan diteruskan gitu. Setelah itu Allah berfirman dalam ayat ke-103 surat 37 tuh, wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami tebus Ismail itu dengan sembelihan yang sangat besar. Ya. Kalau sapi limosin, ya. Kalau kambing etawa, kalau domba Garut itu. Jadi semakin cinta kita kepada anak, semakin sayang kita kepada anak, maka kurbannya harus semakin apa tuh? Semakin besar. Semakin besar itu. Ya. Jadi datang ke lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Tapi ada larangan keras untuk orang yang dilapangkan, dimudahkan, diberi kemampuan oleh Allah untuk berkurban, tapi tidak berkurban. Tidak boleh itu. Jangankan sholat Idul Adha, datang ke lapangannya pun nggak boleh. Ya. Jadi man kana lahu sa'atun walam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Jadi siapa saja yang punya kesempatan, punya kemampuan, ada kemudahan untuk berkurban, tapi pada hari haknya dia tidak menyembelih hewan kurban, maka jangan sekali-kali dia mendekati musola kami. Oh, musola itu lapangan terbuka di mana diadakan sholat Idul Adha. Ya. Artinya apa? Antara sholat dan kurban itu satu paket. Ya. Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah yang bernama Al-Kautsar. Kalau di dunia tidak bisa dihitung dengan matematik, saking banyaknya, sementara di akhirat sebuah telaga, sebuah sungai yang ada di sorga. Khusus pertama untuk umat Nabi Muhammad SAW, yang kedua untuk Rasulullah SAW yang menghidupkan sunnahnya. Jadi kurban itu sunnah Rasul. Salat Idul Adha itu sunnah Rasul. Berzikir juga sunnah Rasul. Insya Allah dapat Al-Kautsar itu. Inna a'tainakal kautsar. Maka mensyukurinya agar mendapatkan nikmat yang sangat banyak dan lebih banyak, serta bonus sebuah telaga dan sungai di surga. Fasalli li rabbika wanhar. Salat Idul Adha karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Baru wanhar, sembelih hewan kurban. Ya. Jadi orang yang tidak sholat Idul Adha, ya, padahal dia mampu, ada kesempatan, demikian pula kurban, padahal mampu dan ada kesempatan, dimudahkan Allah, tapi tidak, nggak bakal dapat itu yang namanya Al-Kautsar. Ya. Ya. Baru kemudian setelah sholat Idul Adha menyembelih hewan kurban yang dititipkan di kandang, dibawa ke lapang. Sholat Idul Adha di lapang, kurban juga di lapang. Karena ini min sya'airillah, termasuk syiar Allah.
Ya. Semua orang harus merasakan kebaikannya, ya, merasakan manfaatnya, dan kemudian mampu menjadikan hewan kurban yang disembelih, ya, itu dijadikan pelajaran yang sangat berharga. Ya. Jadi kalau hewan kurban menyerahkan nyawanya, kita cuma menyerahkan hartanya. Tapi ada orang yang saking cintanya kepada Allah, dia melebihi cintanya kepada nyawanya ketika mau disembelih, dan itu karena perintah Allah dia mau. Namanya Ismail. Ya. Kalau Nabi Ibrahim, dia lebih mencintai Allah dari hartanya, dia lebih mencintai Allah dari istrinya, dia lebih mencintai Allah dari anaknya. Ya, anaknya siap untuk disembelih, istrinya ditinggalkan di tempat yang tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada orang, tidak ada kehidupan. Ya. Demikian pula istrinya, dia lebih percaya kepada Allah, lebih merasa aman dari perlindungan Allah ketika ditinggalkan suaminya di tempat yang kering, gersang, tidak ada orang. Tapi ternyata kecintaan kepada Allah melebihi kecintaan kepada suaminya. Ditinggalkan di tempat yang sepi, sekarang menjadi tempat yang paling paling ramai, dan menjadi tempat yang paling subur. Airnya tidak pernah kering, padahal satu hari berapa juta liter itu diminum ya. Ya, mungkin ada yang dipakai mandi, ada yang pakai mandi nggak Pak? Waduh itu. Ya, tapi ternyata nggak habis-habis. Ya, karena diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih air yang banyak. Ketika disedot dengan pompa yang menarik air per detik berapa liter, ternyata dalam waktu yang sama dia mengisi lagi. Saya pernah itu bikin sumur 2 base ya. Kemudian saya coba disedot pakai pompa. 2 jam kering itu. 2 jam kering, coba aja Pak. Ya. Tapi coba sumur jam-jam itu pompanya berhenti nggak tuh? Ya. Padahal itu luar biasa nyedotnya. Ya. Ini buah dari kecintaan kepada Allah melebihi kecintaan kepada yang lainnya. Tapi Ismail Allah kasih gelar Gulam Halim. Apa Gulam Halim itu? Anak yang sangat santun, anak yang sangat sopan, sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi dalam waktu yang sama anak yang sangat sabar. Ketika ditanya oleh Ibrahim bapaknya, setelah mengatakan tadi malam bapak mimpi melihat engkau, bagaimana pendapat engkau? Kata Nabi Ismail, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada bapak. Insya Allah bapak akan dapati aku sebagai anak yang sabar. Ini sabar tingkat tinggi ya. Sabar tingkat tinggi. Dia tunduk dan pasrah kepada Allah walaupun akan disembelih oleh bapaknya. Ya. Makanya tadi ya, Nabi Ibrahim itu sudah biasa ngasih makan. Nabi Ibrahim itu kalau makan nggak pernah sendirian. Di samping dengan anak dan istrinya, maka dia sebelum makan keluar nyari tetangganya yang mau makan. Makan itu berjamaah dengan tetangganya. Kalau kita jangankan dengan tetangga, dengan keluarga juga jarang ya. Itu. Ya. Ini dengan tetangganya, makanya disebut Abu Rohim. Ya, bapaknya yang sangat sayang kepada keluarganya, sayang terhadap tetangganya. Jadi biasa ngasih makan. Biasa berkorban 100 ekor, 1000 ekor itu biasa. Ya. Kalau kita seekor sapi pun jarang ya. Rata-rata seekor kambing atau sapi 7 orang. Nabi Ibrahim tuh 100, 1000 sudah biasa. Dan kata Ibrahim, jangankan makanan, jangankan harta, jangankan hewan kurban. Seandainya Allah minta anak saya untuk jadi kurban, saya serahkan, saya berikan. Ternyata betul-betul itu diuji. Ya.
Dan semua tugas yang diberikan kepada Ibrahim dilaksanakan dengan sempurna, termasuk menyembelih anaknya sendiri. Makanya oleh Allah dijadikan sebagai imamun nas, imam manusia. Jadi pemimpin itu harus peduli terhadap keluarganya, anak istrinya, tapi juga peduli terhadap yang lainnya. Ya, gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, setelah menyembelih hewan kurban, sunnah berikutnya adalah berbagi makanan sembari menikmati ya hewan kurban yang sudah disembelih, ya, kemudian dimasak. Dan ini diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj, ya. Pertama, fakulu minha, kepada orang yang berkurban, oleh kalian makan itu daging kurban itu, tapi minha, jangan semuanya. Dalam hadis yang sahih sepertiganya. Jadi kalau beli hewan kurban berupa kambing, setelah kemudian disembelih, ya dikuliti, dicincang dan lain sebagainya, kemudian dibungkus, jadi 12 bungkus. Maka untuk yang berkurban 4 bungkus, 8 bungkus dibagikan. Ini sedekah yang luar biasa, ya. Sebab ada orang yang menyembelih kurbannya sebelum Idul Adha, sebelum sholat Idul Adha, dia sudah menyembelih kurban. Kata Rasul, itu sedekah biasa. Sedekah yang luar biasa itu setelah sholat Idul Adha, 8 bungkus dibagikan. Sama siapa? Pertama, wa'atimul ba'is, kamu kasih makan itu orang yang sengsara, orang yang miskin. Yang kedua, al-fakir, orang yang fakir. Apa bedanya fakir dan miskin? Ya. Kalau miskin, dia butuh, kemudian minta, gitu. Dikasih kupon, dia datang ngambil jatah dengan kupon itu orang miskin. Tapi orang fakir, orang miskin juga, cuman tidak memperlihatkan kemiskinannya. Dia malu kalau minta. Kalaupun dikasih kupon gak bakal datang, gak bakal ngambil. Ya, itu al-fakir. Dan ini panitia harus datang ke rumahnya. Jadi panitia itu ternyata bukan tugas yang ringan, bukan tugas yang mudah, berat dan susah. Sebab harus bisa membedakan mana yang miskin, mana yang fakir. Kalau yang miskin kita kasih karena datang. Tapi kalau yang fakir kita datangi ke rumahnya. Jadi data mustahik itu ada yang bais, ada yang fakir. Ada yang miskin, kelihatan kemiskinannya. Ada yang miskin, tidak kelihatan kemiskinannya. Karena tidak pernah memperlihatkan kemiskinannya. Ya. Orang miskin itu ada 3. Yang pertama, orang miskin yang memperlihatkan kemiskinannya. Itu namanya apa? Bais. Itu dapat itu jatah kurban. Yang kedua, orang miskin tapi tidak memperlihatkan kemiskinannya. Sehingga orang tidak tahu bahwa dia itu orang miskin. Itu namanya fakir. Dan yang ketiga, tabaus. Bukan orang miskin tapi pura-pura miskin. Ada tuh, namanya tabaus, pura-pura miskin. Antri beras raskin, tapi pakai motor, ya, di tangannya perhiasan. Wah, itu tabaus namanya. Orang-orang yang pura-pura miskin dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga siapa? Yang ketiga al-qani. Al-qani itu orang yang menerima apa adanya, merasa cukup dengan pemberian Allah atau yang diberikan oleh orang lain. Dia butuh, ya. Tapi kalau disuruh ngambil, dia akan ngambil sesuai kebutuhannya. Jadi di zaman Rasul, mustahiknya itu orang-orang yang qani. Makanya di zaman Rasul itu, ya, tidak pernah itu dicincang, kemudian ditimbang,
kemudian dibungkus kan ya. Di zaman Rasul itu kalau sudah sembelih silakan ambil sendiri. Ya. Di sini berapa sapi, Pak? Kosong ya? Ya. Misalnya di sini ada 5 sapi. Setelah disembelih suruh ngambil sendiri, gimana tuh? Ya? Cepat habis. Iya. Jadi orang Qani itu kalau butuh dagingnya dia ngambil daging. Kalau butuh kulitnya dia ngambil kulit. Kalau butuh kepalanya ngambil kepalanya. Kalau butuhnya 1 kilo ngambil 1 kilo. Ya. Itu orang Qani. Ya. Tahun kemarin dia dapat 3 bungkus. Sekarang cuma dapat 2 bungkus. Nggak bakal marah. Kan ada tuh tahun kemarin dikasih 3 bungkus. Sekarang dapat 2 bungkus. Kemudian marah. Ya, sejak itu dia nggak pernah ke masjid lagi tuh. Nggak pernah ngaji lagi. Itu bukan orang Qani yang baru seperti itu. Ya. Qani itu orang yang qanaah, merasa puas dengan pemberian Allah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Ya. Kemudian baru yang keempat, yang kelima ya. Jadi yang pertama al-mudhahi, orang yang berkurban. Kata Allah 2 kali itu, fakulu minha, fakulu minha. Maka makan oleh kalian dari daging kurban itu. Baru yang kedua orang yang sengsara, yang ketiga orang yang fakir, dan yang ketiga 4 orang yang qani, yang kelima orang yang mu'tar. Ya, orang yang mu'tar itu orang yang minta, padahal nggak miskin tapi minta. Ya. Bisa jadi orang kaya tapi sayang dengan kekayaannya sehingga nggak kurban. Tapi pas pembagian daging kurban dia minta, kasih. Atau sering ada ya berjejer itu, ya dia nggak dapat kupon tapi dia minta, ya itu sabar dia sampai panitia juga kasihan dikasih juga itu, ya. Nah itu namanya mu'tar. Jadi ada 5 mustahik, ya, kurban, ya, berdasarkan Al-Quran surat Al-Hajj itu, ya. Yang pertama yang menyembelih, yang kedua yang pertama yang berkurban, yang kedua yang miskin, yang ketiga yang fakir, yang keempat yang qani, dan yang kelima yang mu'tar. Nah oleh karena itu berkurban itu dasarnya di samping takwa kepada Allah SWT juga adalah kemampuan, kelapangan, kemudahan. Jadi kalau misalnya ada orang satu keluarganya terdiri dari 5 orang dengan dia 6 orang dan dia mampu berkurban 6 ekor kambing, kemudian dia kurbannya 1 ekor, maka yang dapat pahala cuma 1 orang. Karena dia mampunya berapa? 6 ekor kambing itu. Ya. Tapi kemudian ya, itu dijelaskan oleh ulama, kalau dalam satu keluarga itu terdiri dari 100 orang, kemudian dia cuma mampu 1 ekor kambing, maka kemudian semuanya dapat kebaikan dari kurban itu. Jadi semuanya dapat kebaikan, ya. Tapi kalau mampu kemudian cuma 1 ekor, maka yang berkurban saja yang mendapatkan pahala atau kebaikan itu. Ya. Tadi dasarnya man kana lahu sa'atun ya walam yudhahi fala yaqrabana musallana. Jadi ada yang mampu tapi tidak berkurban, ada yang mampu berkurban 1 ekor sapi tapi kemudian kurbannya 1 ekor kambing. Ya. Itu lain nilainya. Ya. Ya. Dan perlu dicatat ibadah itu semuanya yang dinilai oleh Allah itu pertama adalah niatnya. Ya. Jadi harusnya tahun kemarin kita niat untuk berkurban. Kalaupun tidak jadi, kita dapat pahala niat itu. Seperti nanti malam kita niat untuk tahajud. Enggak tahajud, dapat pahala tahajud. Gitu. Ya. Niat ngaji, ternyata ada tamu, enggak jadi. Dapat pahala enggak? Pahala niatnya.
Yang kedua apa? Usahanya. Jadi kalau seekor kambing atau sapi kolektif 7 orang, itu satu orangnya itu sekitar 3 jutaan lah ya. Itu dia berusaha setiap hari nabung 10.000. 1 tahun dia bisa kurban seekor kambing. Nah usahanya itu dapat pahala itu, usahanya itu. Ya, gitu. Jadi bukan hanya kurban saja, semua ibadah. Ya. Nabungnya tadi ya, dapat pahala. Karena itu bukan merupakan usaha. Kemudian sudah terkumpul tabungan, dibelikan hewan kurban, kemudian disembelih. Itu amalnya. Amalnya juga dipahala oleh Allah SWT. Yang kemudian yang selanjutnya yang akan dicatat itu asarnya, dampak positif dari kurban itu. Ya. Jadi ada di antara kita nggak tahu berapa orang yang tiap harinya lewat pasar, lihat daging, tapi nggak beli daging, nggak mampu. Tiap hari makannya itu tahu, tempe, kangkung. Tahu, tempe, kangkung. Tahu, tempe, kangkung. Ketika kita berkurban, dia dapat daging itu. Bisa bikin sate, bikin soto, bikin gulai, bikin rendang, gitu ya. Maka kebahagiaan orang miskin ketika menerima dan kemudian memakan daging kurban kita, itu juga akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena itu di zaman Rasulullah ketika mustahiknya banyak sementara dagingnya dikit, Rasulullah melarang orang yang berkurban menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Tapi ketika ya kurbannya berlimpah, orang miskin dapat jatah daging kurban cukup untuk 4 hari. Karena hari raya Idul Adha, Idul Fitri, Idul Adha itu dan hari raya Tasyrik itu kata Rasul hari berzikir dan hari makan. Makanya usahakan orang miskin itu bisa makan daging 4 hari. Kira-kira berapa itu ya? Gitu. Ya 2 kilo dapat ya. Itu ya. Jadi jangan sedikit, cukup untuk makan 4 hari. Karena sunnah hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik itu berzikir, makan, berzikir, makan, berzikir, makan. Ya. Jadi bapak-bapak nanti ya, ketika daging kurbannya sudah mateng, jadi sate, sebelum makan sate, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, makan itu. Ya. Dan ini makan yang insya Allah dinilai ibadah dan ngasih makanan yang dinilai ibadah. Kenapa dalam kitab Bulughul Maram ternyata bab kurban itu ditempatkan dalam kitab At'imah, kitab makanan. Jadi kurban itu udhiyah ya, itu dimasukkan kemana? Ke dalam kitab makanan, bagian dari kajian tentang makanan. Jadi ada memberi makan dan makan ya, memberi makan yang bernilai sedekah dan makan yang bernilai ibadah. Itu dengan kurban itu, dengan kurban. Ya. Ini subhanallah, ya, subhanallah. Ya. Dan oleh karena itu tadi, ya, bahwa kurban itu sejatinya adalah syukur atas nikmat Allah yang tak terhingga. Dan syukur yang sempurna adalah pada saat kita hanya beribadah kepada Allah saja. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan kemudian orang yang bersyukur selalu mengkonsumsi makanan yang baik-baik, makanan yang halal-halal, yang didapat dengan cara yang benar, dan kemudian dimakan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tidak sambil berdiri, tidak dengan tangan kiri, dan tidak berlebih-lebihan. Ya. Silakan, ada yang tanyakan sampai sini? Ada? Ada, silakan. Tanya Pak Ustaz. Silakan. Mengenai